sahabat Al-Quran, Majlis Al-Kauni dimanapun berada. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersua di tempat yang Allah muliakan, yaitu Majlis Ilmu. Tak lupa kita bersolawat dan juga salam kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurahkan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabiin dan tabiin tabiin, dan semoga kita selaku umatnya mendapatkan syafaat darinya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah rabbal alamin. Sahabat Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa agenda Majlis Al-Kauni di setiap bulannya kita akan mengundang guest star atau tamu yang luar biasa, dan untuk pertemuan pagi hari ini kita kedatangan tamu yaitu Al-Ustadz Al-Fadil Furqan Hidayat SPD. Beliau lahir di Pemalang 12 Juli 1973. Kemudian pendidikan terakhir beliau S1 UNJ. Pekerjaan beliau sekarang adalah guru Al-Quran Braille dan pengisi ceramah pengajian. Adapun jabatan organisasi yang beliau emban ataupun yang masih sedang berjalan atau masih beliau amanahi sekarang adalah yang pertama Ketua Dewan Pembina Yayasan Tunanetra Rodotul Firdaus, kemudian yang kedua Ketua Pimpinan Wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia DKI Jakarta, yang ketiga Ketua Dewan Pengurus Yayasan Rumah Al-Quran Braille Al-Ihya. Baik, agar kegiatan hari ini senantiasa berkah, kita mulai terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang selanjutnya kita akan dengarkan tilawah surah Ad-Dukhan ayat 34 sampai 37. Kepada operator, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Ahum khairun am qaumu tubba'in walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu benar-benar berkata, tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Maka datangkanlah kembali bapak-bapak kami jika kamu memang orang-orang yang benar. Apakah mereka kaum musyrik yang lebih baik, ataukah kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka? Kami telah membinasakan mereka karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdosa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada Ustadz Askin yang sudah membacakan surah Ad-Dukhan 34 sampai 37. Semoga beliau yang membaca dan kita yang mendengarkan mendapatkan barokah dari apa yang beliau bacakan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut ke agenda selanjutnya, yaitu
pemaparan tadabbur Al-Quran pekanan kita yang insya Allah akan dijelaskan atau akan dibawakan oleh guru kita, yaitu Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Bobby Herwibowo LSI. Assalamualaikum, Ustadz Bob. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat kabar, Ustadz Bob? Setelah keluarga? Alhamdulillah. Sekarang ada di mana, Ustadz Bob? Ada di bandara. Masya Allah. Mau kemana, Ustadz Bob? Insya Allah Surabaya, lanjut Lampung insya Allah. Masya Allah, luar biasa. Semoga Usbob senantiasa dimudahkan dalam menjalankan dakwahnya dan diberikan kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Baik Ustaz, mungkin waktu dan tempat kami persilakan untuk menjelaskan surat Ad-Dukhan 34 sampai 37. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fattabi'una ahsana. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimati. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Amma ba'du. Sahabat sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melanjutkan tadabbur dan tafsir surat Ad-Dukhan ayat 34 dan 37, tadi dengan nikmat kita sudah mendengarkan Ustadz Nur Aksin yang membacakan ayat-ayatnya, dan beliau serta bintang tamu kita pada pekan hari ini dari Yayasan Raudatul Jannah, Raudatul Firdaus namanya ya. Dan Masya Allah, Raudatul Firdaus. Dan mereka adalah orang-orang spesial yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan untuk menikmati Al-Quran meskipun punya keterbatasan. Mereka tidak bisa memandang dan melihat seperti apa yang kita lihat, tapi sesungguhnya mereka punya keinginan untuk dekat dengan agama Allah, dan mereka adalah ahlul Quran. Jadi ahlul Quran yang luar biasa, dalam keterbatasan mereka masih bisa mengajar. Tidak hanya belajar, tapi mengajarkan kepada orang lain, orang banyak, untuk akrab dengan Al-Quran. Dan sebelum membaca ayat-ayat tafsir surat Ad-Dukhan ayat 34 sampai 37, dengan kerendahan hati saya meminta kepada semua jemaah yang ikutan kajian ini, kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu untuk mereka yang sedang sakit. Guru saya Kiai Haji Profesor Didin Hafiduddin bersama istri sedang dirawat di rumah sakit. Juga Mbak Yen dari Askar Kauni dan semua keluarga besar kita. Dan saudara-saudara kita, tetangga kita, atau malah diri kita sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari Omikron, dari COVID-19, dan semua hajat kita Allah Subhanahu wa taala penuhi. Al-Haziniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, jemaah sekalian, silakan dibuka surat 44, surah Ad-Dukhan ayat 34. Kita baca terlebih dahulu dan pahami maknanya, nanti kita lanjut dengan tadabbur insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna haula'i la yaqulun. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, in hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini, dan kami tidak akan dibangkitkan. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Maka hadirkanlah kembali
nenek moyang kami jika kamu adalah orang yang benar. Ahum khairun am qaumu tubba walladzina min qablihim ahlaknahum innahum kanu mujrimin. Apakah mereka kaum musyrikin yang lebih baik atau kaum Tubba dan orang-orang yang sebelum mereka yang telah kami binasakan, karena mereka itu adalah orang-orang yang sungguh berdosa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inna haula'i la yaqulun. Sesungguhnya mereka kaum musyrik itu pasti akan berkata, In hiya illa mautatuna al-ula wa ma nahnu bimunsyarin. Tidak ada kematian selain kematian di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Fa'tu bi abaina in kuntum shadiqin. Maka hadirkanlah kembali nenek moyang kami jika kamu orang yang benar. Ayat 34 sampai 36, jemaah Majelis Tadabbur Al-Kauni yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah ceritakan sampai ayat 33 tentang bagaimana Bani Israel yang dulu merasa hebat, yang dulu pernah terancam, dan di depan mata mereka Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan bahwa mereka yang lemah Allah bisa muliakan, mereka yang tidak punya daya bisa Allah kuatkan, bahkan bisa mengalahkan kaum Fir'aun yang punya segala-gala. Mulai dari ayat 25 tuh. Kam taraku min jannatin wa uyun wa duru'i wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadzalika wa urathnaha qauman akharin fama bakat 'alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundarin. Mereka memiliki segala-gala, infrastruktur, kekayaan, fasilitas, istana, perkebunan, sungai, tentara-tentara yang hebat. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala bisa benamkan, bisa hancurkan mereka semua. Bahkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal, yaitu ditenggelamkan di tengah laut. Laut itu bisa menjadi terbelah, watrukil bahra rahwa, biarkan lautan itu menjadi terbelah, wahai Musa alaihissalam. Innahum jundum mughrakun. Mereka nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di depan mata mereka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dahsyatnya pertolongan Allah bagi mereka yang terzalimi, bagi mereka yang tertindas, bagi mereka yang senantiasa berdoa pada Allah, doanya bakal Allah Subhanahu wa taala ijabah. Namun ihwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sedemikian dahsyatnya Allah gambarkan bahwa yang dahsyat seperti Fir'aun saja bisa tenggelam. Tetap saja mereka di ayat 34 sampai 36 senantiasa menegasikan, mereka menafikan, mereka terus mendustakan. Jadi kemusyrikan itu luar biasa dahsyat, nggak masuk akal. Padahal sejarah, kalau mereka mau tengok sejarah, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali kaum-kaum yang dulunya hebat Allah binasakan. Tapi kalau sudah binasa, apakah berhenti? Apakah azab itu sudah berhenti? Tidak. Mereka kemudian menegasikan bahwa nggak ada diperbangkit, nggak ada hari akhirat, tidak ada tempat kembali. Jadi di dunia saja mereka hidup dan begitu mati sudah selesai segala-gala. Nah ini mereka mengatakan, Inna haula'i la yaqulun in hiya illa mautatunal ula wa ma nahnu bimunsyarin. Mereka senantiasa berkata bahwa itu tiada lain adalah kematian kami di dunia ini dan kami tidak akan dibangkitkan. Pelajaran dari ayat 34 dan 35 ini, bagi seorang mukmin, mukminah, muslim, muslimah, tidak boleh berkata sesuatu pun kecuali dia tahu ilmunya. Kalau dia tidak tahu ilmunya, maka lebih baik diam. Saya ulang statement ini. Tidak dibenarkan bagi seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah berkata sesuatu kecuali dia tahu ilmunya.
Karena kalau tidak tahu ilmunya dan dia berkata, apa bedanya kita dengan orang-orang musyrik? Mereka tidak tahu tentang fakta hari kebangkitan, tapi mereka mengatakan bahwa tidak mungkin ada kebangkitan. Dalam surah Al-Isra, jemaah boleh tebak dan boleh berbagi ilmu di ayat beberapa ayat yang Usbu bacakan ini. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang tahu boleh tebak ayat berapa dalam surah Al-Isra ini. Boleh tulis di chat room. Nanti dapat hadiah. Ustaz Randy siapkan hadiah ya. Buku-buku saya nanti. Tanya sama tim. Pemenang yang paling jauh pertama dan jawabannya benar dapat hadiah buku saya. Ayat berapa dari surah Al-Isra? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Dan jangan berstatement segala sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuada, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya pasti bakal dimintakan pertanggungjawaban. Udah pada nulis tuh ya. Nanti yang paling benar dan paling cepat Ustaz Randy pilih, nanti diumumkan siapa pemenangnya dan bukunya apa yang dihadiahkan, diberikan. Bagi orang mukmin nggak boleh berkata sesuatu yang dia tidak ketahui. Termasuk juga urusan misalnya Februari kemarin. Nggak boleh ikut-ikutan Valentine kalau nggak tahu dasarnya. Tidak boleh kita berkata, ihwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak mengerti, tidak tahu dasarnya. Karena itu akan menimbulkan kegaduhan, seperti kegaduhan yang ditimbulkan oleh seseorang yang kegaduhan suara anjing dan suara azan hari-hari ini. Jadi, apa yang diucapkan sesungguhnya keluar dari hati. Kalau hatinya penuh dengan iman, insya Allah keimanan yang keluar. Tapi kalau hatinya adalah kebencian, maka tidak akan pernah menerima kebenaran. Musyrikin Mekah ini juga sama. Mereka disampaikan ayat-ayat Allah, sejarah-sejarah sudah dipertontonkan. Sebagaimana sejarah Fir'aun sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ke depan nanti di ayat 10 dalam surat ini, ke depan kita nanti akan ada dukhon, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga nggak percaya. Jadi bicara tentang masa depan, mereka nggak bisa diajak pemikirannya tentang masa depan. Bicara tentang dahsyatnya masa lalu dan azab bagi orang-orang yang mendustakan, mereka juga nggak percaya. Yang mereka tahu adalah kedisinian, kehadiran mereka saat ini. Dan orang-orang seperti ini adalah orang materialis, hidupnya hanya diukur dengan secara materi, dan mereka hanya menikmati kehidupan dengan kesenangan, yang disebut sebagai kaum hedonis. Jadi hedonisme, hidupnya senang aja. Kalau mereka ukurannya kebahagiaan itu adalah kebahagiaan soal makanan. Kalau mereka makan, mereka senang. Kalau mereka punya rumah, mereka senang. Kalau mereka punya kendaraan senang. Jadi kebahagiaan itu hanya diukur dari sini. Kalau kebahagiaan itu cuma makan, maka ketahuilah, kata Buya Hamka, lembu, kerbau juga makan. Kalau cuma hanya sekedar mengumpulkan harta, monyet pun juga mengumpulkan harta untuk dimakan. Maka apa bedanya? Kalau kita tidak mengerjakan sholat, kita tidak beriman, tidak bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa bedanya kita dengan hewan-hewan serupa itu? In haula'i la yaqulun. Sesungguhnya mereka, kaum-kaum musyrikin Mekah, sudah mendapatkan fakta yang luar biasa sampai ayat 33 pun juga mereka senantiasa berujar begini, menegasikan, in hiya illa mautatun ula wa ma nahnu bimunsyarin. Jadi begitu sudah dibenamkan Fir'aun di tengah lautan, mereka juga mengatakan kalau kami mati, nggak mungkin kami dibangkitkan. Dalam surat Yasin, di kira-kira 10-15 ayat terakhir,
Ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan bahwa, nih, kalau betul nanti dibangkitkan, apakah tulang belulang ini juga akan dibangkitkan? Fahiya ramim, padahal dia sudah hancur belantakan. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa bikulli syai'in alim. Katakan Muhammad bahwa yang akan membangkitkan, yang membuat dia jadi hidup lagi adalah dialah Allah yang sama, yang menciptakan dia dari segala sesuatu yang tidak ada dulunya. Dan Allah Subhanahu wa taala atas segala setiap yang dia ciptakan, Allah Maha Tahu. Jadi wadaraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil idama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi huwa ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau orang nggak percaya, orang tidak beriman, maka dialog itu tidak menarik lagi. Tinggalkan, biarkan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan ketentuannya. Tugas kita para dai, tugas kita muslim dan muslimah, mukmin mukminah adalah tugas yang disampaikan oleh para rasul. Jadi ketika kita menyampaikan keimanan, ketika kita bicara tentang kebenaran, maka sampaikan. Kalau sudah terjadi perdebatan dan mereka senantiasa menegasikan, mereka menolak, mereka tidak mau menerima dalil apapun, bicara tentang masa depan, mereka tidak percaya, bicara tentang fakta-fakta masa lalu, mereka tidak mau dengar, maka biarkan. Dan ini logika mereka, logika yang tidak masuk akal. Fatu bi'abaina in kuntum shadiqin. Ayat 36. Datangkan kepada kami ayah, bunda, kakek, nenek, buyut, semua nenek moyang kami. Kalau kalian benar bahwa manusia nanti akan dibangkitkan. Enggak mungkin dilakukan ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala kecuali atas izin Allah. Dan di muka bumi ini setidaknya sudah ada 2-3 kali manusia yang mati dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa yang dilakukan Isa ibn Maryam yang menghidupkan orang mati atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dilakukan, dipertontonkan Allah kepada Uzair, Nabi Uzair. Jadi keledai yang sudah mati, makanan yang sudah rusak, yang tinggal tulang belulang keledainya Allah hidupkan lagi di hadapan Uzair. Dan seperti di zaman Musa alaihissalam, seseorang dibunuh, lalu kabilah kemudian saling menuduh, lalu kemudian Musa alaihissalam memerintahkan agar siapa yang menjadi pelakunya ketahuan, diperintahkanlah untuk menyembelih seekor Baqarah, sapi betina, yang kemudian sapi itu disembelih, lalu dengan bagian dari dagingnya, dari tubuhnya dipukulkan kepada mayit, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala mayit itu hidup lagi. Lalu dia bercerita siapa yang membunuhnya. Jadi semuanya ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas izin Allah. Dan ini logika ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pun sudah dipertontonkan seperti itu, masih saja banyak manusia yang tidak percaya. Lihat, Isa dan Musa Allah kirim menghidupkan orang yang mati di hadapan Bani Israel. Apakah Bani Israel beriman? Ya, sebagian mereka beriman, dan sebagian lagi kebanyakan mereka tidak mau beriman. Nah, demikian juga yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Fatu bi abaina in kuntum shadiqin. Maka datangkan nenek moyang kami yang sudah mati kalau benar ada hari kebangkitan. Maka ayat 37. Saya tidak akan perpanjang karena nanti akan ada Ustaz Furqan. Ustaz Furqan kita akan minta untuk berbagi pengalaman, mengajarkan Al-Quran kepada sahabat-sahabatnya, Sunnahnya Raudatul Firdaus dan lembaga-lembaga lain. Dan juga kita minta nasihat kepada Ustaz Furqan.
dalam keterbatasannya beliau masih bisa mengajarkan orang-orang lain. Apakah Ustaz Furqan sudah bergabung dengan kita? Ustaz Randy? Sudah Ya. Baik. Satu ayat lagi Ustaz Furqan. Ayat 37. Ahum khairun am qaumu tubba. Emangnya mereka lebih keren daripada kaum Tubba. Walladzina min qablihim, dan umat-umat yang sebelum mereka. Ahlaknahum, kami hancurkan, kami binasakan mereka. Innahum kanu mujrimin. Kenapa mereka dibinasakan? Mengapa mereka dihancurkan? Karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang pendosa. Kita sudah bahas dalam surat sebelum Ad-Dukhan ini kita bahas surat Qaf. Itu di ayat 11 sampai ayat 14 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala 8 kaum yang Allah Subhanahu wa taala hancurkan. Apa kaum Tuba, kaum Nuh, kaum Fir'aun, Ashabur Ras, Samud, beberapa kaum disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu kenapa? Allah binasakan karena mereka pendosa, karena mereka bermaksiat, karena mereka mendustakan apa pesan-pesan langit, pesan-pesan iman yang disampaikan oleh para rasul. Mereka tidak percaya, mereka tidak beriman pada Allah. Padahal pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, oksigen yang kita hirup, harta yang kita miliki, keluarga yang mencintai kita, semua itu adalah anugerah Allah. Kaum Tuba, sejarahnya saya sudah jelaskan. Tuba ini khotilimah rahmati Allah Subhanahu wa taala adalah kaum di Yaman. Mereka penyembah berhala, mereka percaya kepada para dukun. Lalu kemudian Allah kirim seorang raja bernama Taban As'ad saat dia pergi ke Syam, lalu kemudian negerinya diserang, Yaman diserang. Oleh siapa? Oleh orang-orang Yathrib. Yathrib ini cikal bakal nanti kota Madinah, kotanya Rasulullah SAW. Bahkan ketika diserang oleh orang-orang Yathrib, seorang anak yang terbunuh. Maka Taban As'ad marah. Lalu kemudian Taban As'ad pulang dan dia menyiapkan tentara yang besar untuk menghancurkan Yathrib. Lalu kemudian ketika dia sudah mendekat ke Yathrib dan balik tentaranya, Allah Subhanahu wa taala, lalu datanglah dua orang rahib, dua orang kiai, dua orang ulama dari Yahudi. Karena dulu di Yathrib ini banyak orang-orang Yahudi tinggal di sana. Sebelum Rasulullah SAW mengusir mereka saat terjadi perang Khaybar. Kembali khotilimah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kejadian jauh sebelum Rasulullah SAW hadir. Diperkirakan 700 tahun sebelum Rasulullah SAW terlahir. Dan Yathrib mau dihancurkan. Lalu ketika Taban As'ad dari kaum Tuba ini datang, dari Yaman datang untuk menghancurkan Yathrib, dua orang rahib, pendeta Yahudi datang. Mereka adalah rahib yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menguasai Taurat, lalu kemudian berdialog dengan Taban As'ad. Kenapa engkau ingin hancurkan Yathrib? Lalu ceritalah bahwa orang-orang Yathrib menyerang Yaman dan anakku terbunuh dan aku akan membalas dendam. Lalu kemudian kedua pendeta Yahudi itu menceritakan bahwa jangan kau hancurkan Yathrib, karena sesungguhnya Yathrib ini kelak nanti akan menjadi kotanya Nabi terakhir yang bernama Ahmad, kemudian menjadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau engkau hancurkan, maka engkau menentang Tuhan, menentang Allah. Lalu kemudian Taban As'ad mengatakan, mana buktinya? Lalu kemudian mereka membacakan ayat-ayat Taurat yang begitu detil menceritakan tentang kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab mereka bernama Ahmad. Lalu kemudian mereka akan hijrah. Nabi ini akan hijrah dari Mekah dan pindah ke Madinah, dan Madinah menjadi kotanya sang Nabi terakhir. Mendengar itu, ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, Taban As'ad, Raja Tuba ini, ikhwatul iman, dia mengurungkan niat. Lalu ketika
dia gagalkan misi untuk menghancurkan Yasrib, dia diprovokasi oleh kaum Huzail. Kaum Huzail ini adalah kaum di antara Mekah dan Madinah. Dia benci sekali terhadap Mekah karena Mekah itu menjadi sebuah peradaban yang bagus. Lalu diprovokasi bahwa di bawahnya kota Mekah, tepatnya di bawah Ka'bah, di sana orang-orang Quraisy, di sana orang-orang Jazirah Arab menimbun harta emas mereka yang cukup banyak. Kalau engkau datang dari Yaman dan kemudian engkau tidak dapatkan apa-apa, harta rampasan perang, pergilah ke Mekah, hancurkan Ka'bah dan kau akan dapat emas di sana. Ini provokasi. Provokasi ini juga senantiasa terjadi rahmati Allah Subhanahu wa taala dalam banyak peperangan. Seperti kemarin Rusia menyerang Ukraina. Seperti provokasi yang dilakukan oleh Amerika dan bala tentaranya, mereka mengatakan bahwa di Irak ada senjata pemusnah massal. Ketika sudah dibombardir, mereka nggak temukan itu. Dan itu yang terjadi di Suriah. Itu yang terjadi di Libya dan banyak negara. Banyak peperangan terjadi, negara-negara dihancurkan karena provokasi-provokasi yang tidak benar. Ini kembali. In haula illa yaqulun in hiya illa mautatun al-ula wa ma nahnu bimusyarin. Tidak pantas bagi orang beriman bicara tanpa dalil fakta yang benar. Apalagi menyamakan azan dengan suara anjing. Tidak pantas. Kembali rahmati Allah, suku Huzail ini memprovokasi tambah. Daripada engkau kembali ke Yaman, tidak bawa apa-apa, maka bagusnya kamu pergilah ke Mekah, hancurkanlah Ka'bah, dan engkau akan dapati di sana banyak sekali emas, dan engkau bisa pulang kembali ke Yaman dengan harta yang banyak. Dan betul saja, Banu As'ad terprovokasi, lalu dia menyiapkan bala tentaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Rabb hadzal bait, Allah pemilik Baitullah ini marah. Allah kirimkan angin yang kencang hingga Banu As'ad jatuh sakit. Dia jatuh sakit di tempat peristirahatan persinggahannya sebelum antara Yaman ke Yasrib dan sebelum dia berangkat ke Mekah. Dan jemaah kaum ini dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian pendeta-pendeta Yahudi yang menguasai ilmu dari Taurat, yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi datang memberitahukan kepada Banu As'ad bahwa sesungguhnya apa yang kau niatkan Allah murkai. Itu adalah tempat manusia berhaji. Orang-orang tawaf, orang-orang sa'i di sana, dan orang-orang datang karena Allah. Karena ketahuilah, jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang nabi pun Allah utus kecuali mereka mengerjakan sholat, mereka berpuasa, menunaikan zakat, juga haji ke Baitullah. Jadi haji ini rahmati Allah, Yahudi yang lurus pun melakukannya. Maka pendeta-pendeta Yahudi itu memberitahukan, jangan kau serang, jangan kau datang ke Mekah untuk menyerangnya. Kecuali kalau engkau datang ke sana dengan beriman pada Allah, engkau agungkan rumah Allah itu, engkau tawaf di sana, dan engkau lakukan syiar-syiar haji, termasuk engkau rendahkan diri, engkau cukur nanti rambutmu, engkau gunakan kain ihram dan segala macam semua ritual haji. Dan itu kemudian tiba masuk hidayah ke Banu As'ad, Raja Tuba ini. Lalu kemudian dia beriman pada Allah, lalu kemudian dia datang ke Mekah untuk melakukan pengagungan terhadap Baitullah. Dia tawaf di sana. Dan kemudian dia bermimpi, rahmati Allah, Allah perintahkan padanya untuk memberikan pakaian kepada Baitullah. Maka Banu As'ad ini adalah orang pertama yang membuat kiswah, kain penutup pakaian untuk Baitullah. Lalu kemudian dia pulang ke negerinya. Dan karena negerinya itu, dia adalah pemimpin, dia adalah raja yang besar, raja yang kaya, maka orang-orang Tuba itu semua negerinya beriman seperti agamanya
Taban As'ad. Sebagian orang mengatakan Taban As'ad ini seorang nabi. Sebagian lagi mengatakan Taban As'ad ini bukan nabi, tapi dia adalah raja yang beriman pada Allah. Lalu sepeninggalnya Taban As'ad, ketika dia wafat, orang-orang Tuba kemudian mereka kufur lagi, mereka musyrik lagi, mereka menyembah berhala lagi. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan banjir yang besar. Allah binasakan mereka. Padahal mereka sudah Allah kasih kelimpahan, Allah kasih kecukupan. Allah murka pada mereka karena mereka kembali kafir setelah iman. Maka semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selamatkan kita. Insya Allah kita beriman sampai ajal menjemput. Kita beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita dimatikan oleh Allah dalam kondisi husnul khotimah. Demikian Hotel Iman. Saya mau menyapa Ustadz Furqon. Assalamualaikum Ustadz Furqon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Sehat? Alhamdulillah. Ustadz sehat ya? Alhamdulillah. Ini lagi di rumah apa sudah aktivitas? Iya, masih di rumah Ustadz. Di rumah. Iya, betul. Saya pengen dengar dulu nih pembacaannya Ustadz Furqon, enak. Ayat favorit apa sebelum kita dialog? Berkenan untuk membacakan Al-Quran? Iya, siap Ustadz. Silakan Ustadz Furqon. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Surat As-Saff ya. Insyaallah, barakallah. Silakan Ustadz Furqon beri kami nasihat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bukakan hati kami semua untuk menerima hidayah yang Allah titipkan dalam tausiah antum. Dipersilakan Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan jiddan, mohon maaf kalau sekiranya ada tutur kata yang kurang pas ya. Untuk para pemirsa, para jamaah kauni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Ustadz Bobby yang saya hormati, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu insya Allah dijaga, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh sahabat jamaah kauni yang juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menarik sekali tadi yang disampaikan oleh Ustadz terkait dengan bagaimana manusia yang begitu sombong, ternyata kesombongan itu dibalas dengan kesombongan. Sebenarnya keberadaan Fir'aun yang merupakan
kalau tidak salah di Mesir kuno itu sebagai Ramses kedua, ya. Itu adalah sebuah teguran bagi kaum Bani Israel yang juga tidak kalah sombongnya. Karena mereka juga sombong menentang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengirimkan sosok yang luar biasa sombongnya dari keturunan Kiptia, yaitu Fir'aun. Nah, saya kira inti dari apa yang disampaikan bahwa kita sekecil apapun kita tidak boleh memiliki kesombongan. Karena ternyata sombong itu, kalau sombong yang dilakukan atau sikap sombong yang terjadi pada Fir'aun itu merupakan sombong yang sangat akut, ya. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa pada diri kaum muslimin itu juga ada benih-benih kesombongan kalau tidak segera kita sadar tentang masalah itu. Sombong menjadi kelompok yang terbaik, ya. Sombong bahwa jamaahnya atau katakanlah harokahnya lebih baik, gitu, ya. Nah, ini terkadang terjadi kepada sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kaum muslimin. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah, dan yang berhak memiliki sifat sombong adalah Allah Subhanahu wa taala. Sombong itu merupakan pakaian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, kalau kita perhatikan, sesungguhnya manusia itu tidak terlepas dari genggaman Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa Rasulullah SAW ketika para sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, ya, Maimunah radhiyallahu anha, tanya apa yang dibaca oleh Rasulullah, doa apa yang selalu dibaca Rasulullah ketika di rumah itu. Maka beliau menjawab bahwa Rasulullah selalu baca doa, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku kepada agamamu. Maka sesungguhnya dari sini kita sudah bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sesungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat lemah. Lemah, zalim, ya, jahil, ya. Itulah manusia sesungguhnya. Namun ketika Allah berikan anugerah, sedikit Allah berikan anugerah, sebuah kemampuan, sebuah kekuasaan, terkadang manusia kemudian lupa dan akhirnya menyombongkan diri. Dan menyombongkan diri itu bukti bahwa dia lupa, karena dia lupa kepada Allah. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah, yang sesungguhnya Allah menjadikan kamu lupa kepada dirimu sendiri. Ya, wa ulaika humul fasiqun. Maka mereka itulah termasuk orang-orang yang fasik. Nah, ini barangkali saya tidak bisa menambah lebih dari apa yang disampaikan, karena tadi saya kira cukup menarik sekali, Ustadz, dan saya kira memang betul bahwa sehebat apapun, sekuat apapun, ya, kekuasaan yang dimiliki oleh manusia itu, walaupun kelihatannya hebat, kuat pada saatnya, tapi satu saat akan diruntuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatannya itu tak ubahnya seperti sarang laba-laba. Laba-laba itu kan kelihatannya hebat, ya, tapi begitu disentuh, digeser sedikit gitu, nah itu sarang laba-laba itu akan hancur berantakan. Begitu pula kekuasaan manusia, dan kekuasaan Allah adalah mutlak. Ya. Allah menguasai langit dan bumi. Makanya kita selalu muji kepada Allah. Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihinna. Ya Allah, milikmulah segala puji, engkaulah penegak langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Jadi langit dan bumi dan segala isinya itu ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna. Milikmulah segala puji, engkaulah cahaya yang menerangi langit dan bumi dan segala isinya. Walakal hamdu
anta malikus samawati wal ardi wa man fihinna. Milikmulah segala puji, engkaulah penguasa, raja yang menguasai langit dan bumi dan segala isinya. Raja yang tidak akan pernah ada yang menggulingkannya. Raja yang tidak pernah ada yang mampu menaklukkannya. Karena dialah Allah, zat raja segala raja. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair. Ya. Di tangannya lah segala kekuasaan, miliknya lah segala kekuasaan. Tu'til mulka man tasha'. Dan Allah akan menganugerahkan kerajaan itu kepada yang dikuasai, yang dikehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha', dan akan mengambilnya dari yang dikehendaki. Wa tu'izzu man tasha'. Allah akan mengangkat harkat, memuliakan orang, memuliakan hambanya dari yang dikehendaki. Hamba yang dikehendaki itu. Wa tudhillu man tasha', dan Allah akan menghinakan kepada hamba, kepada manusia yang dikehendaki. Biyadikal khair, dan di tangannya lah segala kebaikan. Maka jelas kesimpulan dari apa yang disampaikan tadi, ya hanya Allah yang berhak sombong. Karena memang Allah yang benar-benar maha hebat, maha segala-galanya, maha luar biasa. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Begitu Ustadz, mungkin maaf, mungkin tambahan ini mudah-mudahan bisa memberikan semakin menguatkan kita, Ustadz. Jazakallah Ustaz Furqan. Masya Allah. Waalaikumsalam. Saya terima banyak sekali ilmu. Dan boleh ngobrol ya, diskusi Ustaz Furqan. Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Ini saya ingin nanya ke Ustaz Furqan, belajar agamanya, belajar bahasa Arabnya di mana? Pertama, awal-awal saya mempelajari Al-Quran itu sebenarnya dulu waktu sekolah itu tidak ada sama sekali ada kurikulum yang mengajarkan Quran Braille. Ya. Tapi 2 minggu setelah saya bisa huruf Braille umum ya, Braille biasa gitu ya. Kemudian saya senang membaca waktu itu. Kemudian saya nyari-nyari ke perpustakaan di sekolah luar biasa di Pemalang itu waktu itu. Ternyata ada buku kecil. Bukunya tipis dan buku itu judul di cover depannya dengan menggunakan huruf Braille itu pedoman, tuntunan membaca Al-Quran Braille. Wah, saya langsung senang sekali itu. Yeah. Alhamdulillah saya senang sekali, dan kemudian buku itu saya pelajari betul, saya ulang-ulang walaupun tidak ada yang mengajari, saya cocok-cocokkan. Kemudian untuk hukum bacaannya saya belajar kepada orang yang melihat gitu ya, orang yang melek gitu ya, dan dia tidak tahu huruf Braille. Cuman setelah saya renungkan dan saya coba pelajari otodidak, ternyata sama, huruf Braille itu sama. Hukum bacaannya mulai dari makharijul huruf, sifatul huruf, ahkamul nun, ahkamul mim, semuanya ya, sampai ilmu tajwidnya ternyata sama gitu. Dan disitulah alhamdulillah ya, saya untuk teman-teman tunanetra, alhamdulillah saya sudah menulis buku judulnya Bimbel Kubra, Bimbingan Belajar Quran Braille. Bisa dinikmati dan bisa dipelajari oleh banyak teman-teman gitu. Dan umur segitu sudah ada mushaf Braille saat antum belajar di SMP. Waktu itu sudah ada Quran Braille, tapi menggunakan cetakannya menggunakan termoform. Termoform itu jadi gini, masternya itu tidak ditulis menggunakan komputer, tapi ditulis di papan. Sebuah papan baja ringan sekali, yang ketika diketik itu mengeluarkan huruf, nanti pada saat akan dicetak dipanaskan. Termoform, makanya menggunakan termoform. Maka keluarnya huruf berupa huruf dengan menggunakan kertas, dengan menggunakan plastik, seperti plastik gitu. Dan itu, nah sebenarnya Quran Braille itu mulai ada tahun 77, dan saya sekolah waktu itu tahun 83. Dan saya menemukan buku itu memang jarang. Dan dari satu angkatan sekolah saya, bahkan kelas 1 sampai kelas 6, nggak ada satupun yang berminat untuk membaca buku itu. Dan saya, alhamdulillah, saya berusaha untuk membaca. Dan ala kulli hal, berkahnya hari ini
melalui Yayasan Rodatul Firdaus diantaranya. Alhamdulillah kita sudah pernah melakukan training of trainer untuk calon para guru-guru pengajar Al-Quran. Dan ya ala kulli hal banyak sekarang sudah mulai banyak teman-teman tunanetra yang sudah bisa baca Al-Quran. Ustaz Furqon, saya nanya, ya, mushaf Al-Quran Braille itu ya, sebesar apa 30 juz? Kalau kita kan bisa masuk kantong dengan HP atau masuk tas kalau mushaf 30 juz yang cetakan. ya. Kalau 30 juznya mushaf Braille itu sebesar apa dan seberat apa? Kalau untuk satu jusnya ini segini, ini itu berapa kilo kira-kira? Itu satu juz? Iya, ini satu juz. Boleh diangkat lagi? Iya. Tebel ya? Iya, ini berarti ini ukuran kertasnya ini separuh dari buku yang ini. Kalau ini Quran yang praktis yang tidak ada terjemahan. Ya. Kalau yang tidak praktis itu lebih besar lagi. Kalau itu tidak salah 30 juz kilo satunya tuh yang tidak pakai terjemah. Kayaknya nggak ada. Nggak ada. Kalau gini, kalau 30 juz tuh kalau kita sering ngirim paket tuh sekitar 24 atau 25 kilo yang terjemahan. Belum terjemah itu ya? Enggak, yang sudah terjemahan. Masya Allah. Kalau yang terjemahan, yang tidak terjemahan, yang Quran praktis ini ya mungkin separuhnya lah, sekitar 12 kilo ya. Masya Allah. 12 kilo untuk 30 juz Al-Quran. Iya. Iya. Jadi kalau dengan terjemahan kemana-mana bawa 25 kilo kalau satu mushaf Al-Quran. Iya, betul. Cuman kalau alhamdulillah ya, kalau kita kan biasanya kalau untuk tilawah kebetulan alhamdulillah di tempat kami juga ada masjid yang dekat rumah itu juga di situ Quran Braille saya titipkan di sana. Jadi kalau saya iktikaf di tempat itu, saya membaca Quran Braille dengan yang ada kalau waktu saya ke Hong Kong itu saya menggunakan Quran yang kecil. Saya bawa waktu itu 15 juz itu dalam koper muat, alhamdulillah. Masya Allah. Yang kecil aja 15 juz ya? Iya. 15 kilo. Berapa kilo yang kecilnya? Kurang lebih kayaknya sekitar 600 gram apa ya? Apa tuh 800 gram ya? Kalau juz? 30 ya, juz? Satu juznya. Enggak sampai ya. Pokoknya kalau 30 juznya ya sekitar 12 sampai 15 kilo. Masya Allah. Jadi satu juznya 600 gram? Kurang lebih, Ustaz. Allah. Ya. Terus cerita dong, bagaimana, ini antum tadi sudah cerita sampai ngajar Al-Quran sampai Hong Kong. Kalau jadi, dakwah Quran antum kemana aja sudah? Ya, kalau untuk Quran Braille memang saya mengajar khusus saudara-saudara kita yang tunanetra. Tapi kalau untuk mengajar tahsin banyak juga, ada beberapa. Dulu waktu itu ada bapak-bapak ya yang belajar sama saya mengenai tahsin ya. Kalau untuk dasar saya nggak bisa karena kan hurufnya beda ya. Tapi kalau sudah sampai kepada tahsinul Quran, sampai kepada tajwid, insya Allah saya bisa mengajar mereka. Karena kan kalau untuk misalnya melafazkan huruf ya, antara misalnya sifat huruf kemudian bagaimana pelafazannya itu kan sama sebenarnya, seperti kita mendengar di YouTube itu kan sama, semuanya rujukannya salah satunya dengan ilmu tajwid dari Syekh Al-Jazari kan gitu. Nah itu semua sama, jadi insya Allah bisa kalau untuk mengajar saudara-saudara kita yang tunanetra ya, itu insya Allah gitu. Boleh cerita tentang Yayasan Rodatul Firdaus? Ya, jadi berapa orangnya dan kemudian siapa aja yang jadi anggotanya? Silakan. Jadi gini, menarik ya, memang kita awalnya saya dengan Pak Sumanto dan ada beberapa kawan merasa prihatin gitu. Ya keprihatinannya adalah karena ya bagaimana mereka memiliki hak untuk mendapatkan ilmu tentang agama ya, wawasan Islam, kemudian termasuk ilmu bagaimana membaca Al-Quran. Maka tahun 2003 atau 2004 waktu itu kita membentuk jamaah majelis taklim namanya Rodatul Firdaus. Kemudian ya kurang lebih 10 tahun berjalan, akhirnya kita membentuk
menjadi yayasan, bermetamorfosis menjadi yayasan. Gitu. Dan kegiatannya yang rutin, yang selama ini rutin adalah kita mengajar bimbingan Al-Quran untuk teman-teman tunanetra, dan kita pernah kurang lebih berapa kali ya, 5 kali barangkali kita mengajarkan TOT, Training of Trainer Al-Quran Braille. Nah, Training of Trainer Al-Quran Braille itu menariknya adalah untuk bagaimana membekali calon-calon guru untuk bisa mengajar Al-Quran Braille kepada teman-teman tunanetra yang lain. Nah, waktu itu gini, ada temuan menarik di Bogor itu waktu itu, menurut pekerja sosial di sana, ada yang ditemukan ya, belum terdata secara ini ya. Waktu itu dari berapa 800 tunanetra yang bisa baca Quran, waktu itu hanya berapa orang, 10 orang apa. Nah, itu saya kira belum akurat itu data tuh, karena harusnya kan disensus secara, karena kan kalau Kabupaten Bogor itu sendiri kan ada kalau nggak salah ada 40 kecamatan ya, yang kita bisa lihat ya, pasti di masing-masing kecamatan itu tunanetra. Nah, makanya kita Dr. Firdaus berkeyakinan bahwa kita perlu membebaskan para tunanetra dari buta huruf Al-Quran Braille. Bayangkan Ustadz ya, kalau kita sangat prihatin ya, ketika orang-orang yang melek, orang-orang yang awas gitu ya, karena dia tidak bisa membaca Al-Quran, dia tidak mau membaca Al-Quran, akhirnya dikumpulkan dalam hari kiamat itu dalam keadaan buta. Ya. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang melalaikan Al-Quran, maka akan diberikan kehidupan yang sempit, dan di hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala lima hasyartani a'ma, kenapa aku dalam keadaan buta? Sekarang ini dikumpulkan dalam, padahal dulu aku melihat. Nah, itu kalau orang awas akan ngomong gitu. Kalau kita tunanetra gimana, Ustaz? Ya kan? Lima hasyartani a'ma, waqad kuntu a'ma gitu. Kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta? Padahal dulu di dunia aku sudah buta. Masa sekarang buta lagi? Itu yang kita khawatirkan. Maka kita berikhtiar. Dan saya yakin orang-orang yang memfasilitasi, bersedekah, berinfak untuk membantu lancarnya kegiatan ini, dia akan mendapatkan syafaat. Akan mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan. Kita bisa bayangkan, Ustadz, kalau seandainya orang yang awas, kesempatan untuk baca Quran ada, TPA menjamur di mana-mana, tapi kan tidak ada TPA yang mengajarkan. Kalau misalnya di situ, di lingkungan situ ada tunanetra, ada nggak TPA itu mau mengajarkan Quran Braille? Bukannya tidak mau, tidak ada mungkin tenaga yang bisa mengajarnya. Baik. Maka bagaimana? Waktunya karena terbatas, 3 menit lagi saya mau buka pertanyaan buat hadirin peserta. Ini pertanyaan saya terakhir. Ustadz Furqon, apa hubungannya Yayasan Rodotul Firdaus dengan Yayasan Askar Kauni? Apa kerjasamanya? Ya, subhanallah ya. Beberapa tahun belakangan ini, sekitar 2 atau 3 tahun, kami menjalin kerjasama dengan Askar Kauni. Askar Kauni setiap bulan memfasilitasi kita. Salah satunya adalah juga mengirimkan pengajar untuk mengajarkan master ya, metode master ya, menghafal semudah tersenyum. Dan banyak alhamdulillah teman-teman kita yang mulai bisa untuk misalnya tadi ya, membaca terus ada terjemahan, membaca lalu dengan terjemahan. Jadi pemahaman Al-Quran yang seperti itu, menurut hemat saya, pemahaman Al-Quran yang bukan hanya tahu bacaan secara harfiahnya saja, tapi tahu makna apa yang terkandung di dalam ayat yang dibaca. Misalnya amma yatasaalun, misalnya kan mereka bertanya tentang berita gitu kan. Kalau salah ada diajarkan seperti itu. Master itu tadi ya, menghafal semudah tersenyum, Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi sudah bikin Kauni Quranic School juga katanya di Rodotul. Ya, kita ada 2 kelompok kalau tidak salah ya, setiap Rabu waktu itu. Cuman karena
sempat ada pandemi. Kalau nggak salah waktu itu dari tahun 2017 atau 2000 berapa itu. Ya. Jadi sudah 5 tahun ya? Iya, waktu itu Mbak, yang pertama kali datang ke kita itu Mbak Vika namanya dulu. Oke. Mbak Vika, kemudian bahkan waktu itu pertama kali Ustadz Hilal sempat mengisi itu tahun 2017, waktu Tarhib Ramadan itu sekaligus dipraktekkan baca surat. Tapi itu ya, Al-Lail, saya masih ingat ya Ustadz. Ya, Masya Allah. Saya ngelihat juga ada beberapa kawan-kawan peserta Rodatul Firdaus ada dalam Zoom ini ya. Ikutan ya? Ada kayak ya. Ada Pak Sumanto, ada siapa lagi? Kalau boleh buka video, nanti satu-satu perkenalkan nama diri segala macam sebentar aja, biar kawan-kawan jemaah Al-Kauni seluruh Indonesia, seluruh dunia yang saat ini ikutan bisa melihat. Silakan perkenalkan diri satu persatu, boleh buka videonya. Nah, sudah mulai kelihatan beberapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rafiq nih, silakan. Saya Rafiq Kurniawan, salah satu jamaah dan juga pengurus Yayasan Tunanetra Rodatul Firdaus. Saya tinggal di Cikunir. Jazakallah, Ustaz. Terima kasih Pak Rafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini siapa? Apaan? Saya Muhammad Yusuf, tinggal di Cikunir juga, Ustaz. Cikunir juga? Salah satu dari pengurus YTRF. Ya. Apaan, saya masuknya agak telat ini. Nggak apa-apa. Namanya siapa nama? Muhammad Yusuf, Ustaz. Muhammad Yusuf. Masya Allah. Barakallah, Muhammad Yusuf. Barakallah. Baik. Silakan, lanjut. Siapa lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra. Pernah beberapa kali bertanya juga kan. Masya Allah. Juga salah satu pengurus juga, tinggal di daerah Kelapa Gading. Kelapa Gading, dekat berarti ya dengan Rodatul Firdaus. Iya. Siap. Dua lagi boleh. Siapa lagi? Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Saya Sumanto Prayetna, Ustaz. Tinggal di Kelapa Gading. Pak Ketua. Pak Sumanto. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Ini siapa? Saya Rahma, wali santri dari Muhammad Zaidan Cijulang dan Fahira Khairunisa di Kalideres, Ustadz. Baik, insyaallah. Bu Rahma, itu Rodatul Firdaus juga? Enggak Ustadz, cuma ikut aja, dari ini aja. Siap. Oke. Ini terima kasih banyak kawan-kawan dari Rodatul Firdaus, Ustaz Furqon, Pak Sumanto, dan para anggota yang lain, dan kawan-kawan semua. Nah, ini adalah dakwah Al-Quran yang dilakukan oleh mereka, sahabat-sahabat Yayasan Rodatul Firdaus, yang membuat saya kayaknya jadi malu. Jadi kayak dicewer, kayak ditempeleng nih, Ustaz Furqon. Jadi kita yang melek ini, satu malu, males baca Al-Quran. Padahal Al-Quran itu bagi kami yang bisa ngelihat, bisa ditenteng kemana-mana, kapanpun bisa. Tapi tadi diceritakan Ustaz Furqon, yang nggak pakai terjemah aja kira-kira 12 kilo. Dengan terjemah 25 kilo. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala berlimpah buat antum semua. Jadi bagi kami, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran supaya terus jadi ahlul Quran. Terus yang kedua juga saya ngajak semuanya keluarga besar Askar Kauni dan yang ikutan ini, yuk sama-sama bantu dakwah Al-Quran sahabat-sahabat Rodatul Firdaus ini. Mereka adalah para pembelajar dan para pengajar Al-Quran yang nyebarin Al-Quran kemana-mana. Jadi bisa Anda bantu langsung ke Rodatul Firdaus, boleh juga lewat Askar Kauni. Boleh juga pengadaan mushaf braille buat mereka dengan mushaf terjemah atau segala kebutuhan mereka. Kemarin saat pandemi banyak yang tidak bisa mengerjakan profesinya lagi dan mereka tidak bisa berusaha. Kalau Anda punya usaha, ingin mempekerjakan mereka, Allah akan muliakan Anda. Atau kalian kasih kesempatan melakukan apapun juga, silahkan. Jadi di sini ada jemaah dari Australia nih, Ustaz Furqon. Ya.
ada juga jemaah dari berbagai macam daerah, ada para wakil punya usaha segala macam, Masya ada Allah. para pengusaha dan pedagang, ada juga yang punya kesempatan untuk berpikir, punya kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan bisa kolaborasi dengan Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu ya. Sekarang Ya, Ustaz. waktunya adalah 6.34, masih ada kira-kira 26 menit. Boleh sampaikan pertanyaan. Bagusnya sih tanyanya ke Ustaz Urban aja dan kawan-kawan. Ustaz Randy boleh atur dari pertanyaannya. Saya ini dalam kondisi sudah di bandara, ingin naik pesawat ke Surabaya, mohon doa. Mudah-mudahan perjalanannya lancar, selamat. Amin. Silakan, Amin ya Ustaz Allah. Randy. Fi amanillah, ma'assalamah Ustaz. Baik, silakan. Baik, sudah ada pertanyaan yang masuk Ustadz, ini dari Ibu Sri Mulyani. Oh iya, sebelum masuk ke pertanyaan tadi, ada yang menjawab. Yang pertama Ustadz dari MAK Cijulang, tadi yang pertama tentang surah Al-Isra ayat 36. Yang pertanyaan dari Ustadz tadi. Ya, silakan kirim bukunya ya. Insyaallah. Baik, pertanyaan pertama ini dari Bunda Sri Mulyani. Pertanyaannya adalah, bila suatu negara terjadi peperangan, sebagai seorang beriman, apakah bertahan untuk berperang, dan siapa saja yang harus berperang, atau berlindung pindah ke tempat negara yang aman? Ya, itu pertanyaannya, Ustaz. Jawabannya, kalau sudah terjadi perang di negara kita, maka kewajibannya adalah pertahankan negara kita. Jangan pergi dari sana. Karena nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya kondisi sudah tidak benar-benar sudah tidak memungkinkan, orang-orang laki-laki yang mampu mempertahankan negara sudah habis dan terjadi kekalahan, nanti akan membuat semuanya porak-poranda. Anak-anak nanti dibantai, orang-orang tua bahkan wanita itu juga disiksa, maka mereka diperbolehkan untuk tinggalkan negaranya dan diperintahkan untuk hijrah. Dan alam takun Abdullahi wasi'ah. Bukankah negara Allah, bumi Allah ini amat luas? Maka hijrah, diperintahkan hijrah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau itu terjadi pada negara kita, yang laki-laki jangan ikutan hijrah. Jadi kuat untuk membela bangsa dan tanah air kita sampai tetes darah penghabisan. Maka kalau sudah kalah, porak-poranda, maka saat itu yang tua-tua, anak-anak kecil, para perempuan, diperintahkan untuk hijrah ke negeri yang lain. Wallah. Silakan, Ustaz Randy. Baik. Untuk selanjutnya, ini dari itu yang raise hand banyak tuh. raise hand, ya. Silakan mungkin Pak Syahrul Muhajir untuk membuka mic-nya, ingin bertanya langsung dengan Usbab. Kalau mau nanya ke Ustadz Urkon tuh lebih bermanfaat mumpung ada bintang tamu yang mulia ini. Silakan Pak Syahrul Muhajir. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan tapi di luar tema ya Ustadz ya. Mohon maaf. Silakan. Ini masalah untuk witir yang saya ingin tanyakan. Untuk sholat witir. Untuk pertanyaannya, kalau witir itu kita untuk untuk rakaatnya itu kan dibagi dua. Ada yang juga saya pernah dengar ada yang pertama rakaat yang pertama itu 2 rakaat, lalu yang terakhir itu 1 rakaat. Dan juga ada yang langsung 3 rakaat itu Ustaz. Yeah. Nah misalkan sewaktu-waktu kita ternyata lagi sholat witir itu ternyata pas 2 rakaatnya tersebut sudah masuk azan subuh. Ternyata baru 2 rakaat. Jadi kan harusnya kan witir itu harusnya kan ganjil gitu Ustaz ya. Yeah. Ternyata hanya baru
dua rakaat pertama, yang satunya belum kesampaian gitu. Nah itu gimana Ustadz? Jadi lebih afdolnya itu kita untuk witirnya tersebut bagaimana gitu Ustadz? Ya, Pak Muhajir. Panggilannya Pak Syahrul, Pak Muhajir ini panggilannya. Syahrul. Pak Syahrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syahrul, witir itu dilakukan Rasulullah SAW, sholat dengan bilangan yang ganjil. Dan sholat dengan bilangan ganjil ini Rasulullah SAW mengerjakannya 1 sampai 11 rakaat. Dan meski sampai 11 rakaat Rasulullah SAW mengerjakannya sekali salam. Jadi kalau misalnya kita melakukan sholatnya 2, maka itu ganjil apa genap kira-kira? Genap yang pertama. Genap yang pertama. Nah karena itu, nah ini ada, dan sampai kaul dalam kaul Imam Syafi'i pun juga mengatakan bahwa nggak bisa dipecah. Kalau dipecah itu genap. Nggak ada minal witri ya. Maka kita mengatakan minal witri, enggak, itu genap. Dan Rasulullah SAW mengerjakannya itu sekaligus. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, mau 9, mau 11. Ada 11 sekalipun Rasulullah sekali salam. Jadi sekali salam mengerjakannya. Nah, jadi kalaupun kita terjadi di di tempat kita sholat witir, kemudian ada yang 2 rakaat, kemudian tambah 1 rakaat lagi dengan mengatakan minal witri yang 2 rakaat, maka mudah-mudahan ini berdasarkan ilmu, dan saya yakin juga pasti ada ulama yang berpendapat demikian. Tapi kalau mau yang mencontoh Rasulullah SAW, Rasulullah mengerjakannya dengan sekali salam. Bagaimana kalau misalnya 2, kita mengerjakan baru 2, lalu kemudian sudah azan subuh. Nah ini yang kata Abu Hurairah, "Ausani khalili bisalasi khisal." Kekasihku Rasulullah SAW berwasiat kepadaku untuk mengerjakan, jangan pernah tinggal 3 hal. Apa 3 hal itu? An utir qabla an arqud. Yang pertama, aku witir sebelum aku tidur. Jadi kalau ini belum pernah kita lakukan, nah ini tambah ilmu. Witir itu tidak melulu setelah tahajud. Jadi pada sholat isya boleh, sebelum tidur. Dan ini mazhabnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kalau witir setelah tidur, jadi maknanya setelah tahajud, ini mazhabnya Umar. Dan kedua-duanya, kata Rasulullah, boleh. Dan ini pesannya Rasulullah kepada Abu Hurairah, lakukan witir sebelum kau tidur. Dan dilakukan oleh Abu Hurairah. Wasiat yang kedua dan ketiganya, nanti saya sampaikan kapan-kapan. Nah Ustaz Furqan mau tambahkan, silakan Ustaz Furqan. Iya, jadi tadi kalau Rasulullah pernah mengatakan dalam hadis Ibnu Umar ya, yang bersumber dari Ibnu Umar, itu adalah salatul laili mathna mathna fa in hiftu fasubhi ya, fawahidah fa in hiftum subhi kalau nggak salah kalimat itu saya lupa. Jadi salat malam itu 2 rakaat. Terus jika engkau khawatir akan segera bertemu subuh, maka tutuplah dengan witir 1 rakaat saja. 1 rakaat saja. Jadi kalau seandainya tadi 2 rakaat ternyata salam, sebenarnya kalau 1 rakaat itu sudah cukup untuk mengganjilkan dengan witir tadi. Artinya kira-kira kita sekarang kan kalau waktu subuh itu kan sebenarnya bisa kita perkirakan waktunya ya. Oh tinggal sekian menit. Oh, kalau begitu witirnya cukup 1 gitu. Wallahu a'lam. Itu Ustaz. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bunda Artati di Aceh. Masya Allah, ikhtiar dan mujahadahnya Ustaz Furqan. Bagaimana kita yang normal, apa bisa belajar Quran Braille untuk mereka nantinya mengajar para tunanetra? Atau cuman tunanetra saja yang bisa belajar Quran Braille tersebut? Mungkin ini pertanyaan ke Ustaz Furqan. Tafadhal. Ya, assalamualaikum Ibu. Sebenarnya Ibu Hartati ya. Hartati. Ya, semoga Allah senantiasa merahmati dan selalu meridhai beliau. Ya Bu, jadi Quran Braille bisa dipelajari oleh orang yang tidak tunanetra atau oleh orang awas. Apa gunanya? Adalah
untuk mengajarkan kepada yang lain. Jadi tunanetra, tetapi untuk orang yang melihat itu biasanya tidak bisa merabanya, tapi dengan dilihat. Jadi tulisan Braille itu kan akan terlihat titik-titiknya. Kalau bagi mereka yang dia tahu, itu pasti akan terlihat titik-titiknya. Mungkin kalau kita begini, ya kan, titik-titiknya nggak begitu kelihatan ya, seperti putih aja. Tapi kalau kita lihat dengan cermat, itu timbulnya itu akan kelihatan. Jadi orang awas boleh mempelajari dan harus, terutama bagi mereka yang punya anak tunanetra. Ini saya punya 3 orang murid yang kecil-kecil ya, usia sekolah, itu ketika di rumah dibantu oleh ibunya. Makanya ibunya juga ikut belajar. Jadi setiap huruf misalnya dicontreng. Misalnya huruf alif, di bawahnya kasih alif, pakai awas. Ba, di bawahnya ditulis ba. Gitu. Jadi mereka meskipun orang tuanya itu melihat, mereka bisa membimbing anaknya untuk belajar. Gitu. Jadi sangat benar sekali itu, Bu. Seperti itu. Ya, mungkin itu jawabannya, Ustaz. Purkon, saya nanya dong. Syukran, Ustaz. Saya mau nanya, Ustaz Purkon, boleh nggak? Ya, silakan, Ustaz. Kalau kepenginan, saya mau nanya, antum sendiri nih. Iya. Ingin kembali bisa melihat apa enggak? Apa sudah menikmati apa yang Allah kasih sekarang? Insya Allah sekarang sudah tidak ada keinginan lagi untuk bisa melihat. Masya Allah. Karena ya nikmat. Satu, nikmat karena tidak melihat ini ternyata kita bisa beraktivitas. Dulu guru saya mengajari begini, kelebihan kamu itu sesungguhnya ada pada kelemahanmu. Ya. Itu yang selalu saya pegang. Itu satu. Tapi yang paling utama yang menjadi pegangan saya adalah hadis Rasulullah SAW muttafaq alaih yang berbunyi, "Idzab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awadzu anhumal jannah." Allah. Jadi apabila aku menguji hambaku dengan mengambil kedua penglihatan yang sangat-sangat dicintainya, lalu dia bersabar, maka Allah akan menggantinya dengan surga. Cuman ya secara jujur, secara manusiawi, terkadang merasa gini, kalau misalnya kita lagi menghadapi masalah yang berkenaan dengan penglihatan, sebenarnya saya kan sekarang lagi sedang ngambil S2, Ustadz. Tapi ternyata saya terkendala. Karena kebetulan yang saya ambil itu jurusan ekonomi, dan itu terkendala dengan kurva-kurva yang begitu luar biasa kan, kalau itu kan harus dengan penglihatan, dan saya agak kewalahan. Sekarang untuk saat ini saya belum berlanjut ini, dan saya berpikir kalau toh saya akan melanjutkan kuliah, saya pengennya ke pendidikan aja gitu. Kalau nanti satu saat ada muhsinin yang mau ngasih beasiswa untuk S2 di bidang tarbiyah atau pendidikan, wah itu luar biasa. Alhamdulillah, saya sebenarnya waktu itu dapat beasiswa dari Sentul ya, yang Tazkiyah itu, yang punya siapa, Pak Antoni ya. Itu, ya saya dapat langsung dari ibu rektornya pas waktu peluncuran itu. Ya, cuman pertama yang menjadi kendala saya adalah jauh, kendaraannya luar biasa. Saya merasa berat untuk biaya pulang perginya itu berat. Tapi kalau untuk ke kuliah, sebenarnya kendala yang paling susah adalah gambar. Pada saat gambar itulah yang sulit. Nah, disitulah kadang-kadang saya berpikir enak kali ya kalau kita awas gitu ya. Tapi itu hanya terbersit sebentar. Tapi ketika kita sudah mulai saya tetap menikmati. Saya menikmati keberadaan saya sebagai seorang tunanetra. Tunanetra itu adalah makhluk Allah juga, dan Allah tidak akan melihat, walaupun mungkin manusia akan tetap menilai sesuatu dari tampilan ya, dari performan gitu ya, tapi Allah tidak gitu. Saya yakin, dan penilaian Allah itu tidak salah. Innallaha yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak akan melihat bentuk tubuhmu, ketampananmu, tapi yang Allah lihat adalah hatimu. Itu yang saya, keyakinan kami ya, teman-teman saudara-saudara kita yang tunanetra itu punya keyakinan seperti itu. Hanya memang tetap kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Baik. Jazakumullah, Ustaz. Apa yang antum sampaikan tuh banyak sekali yang pengen ikutan jihad Al-Quran antum. Ini yang saya Alhamdulillah.
banyak sekali yang mau ikutan membantu kawan-kawan Rodatul Firdaus. Itu sudah dituliskan di chat room dari Mbak Dinda Yasmin. Silakan kalau mau salurkan sedekah donasi di Jumat subuh yang berkah ini. Insya Allah kita niatkan untuk kawan-kawan di Rodatul Firdaus, Perjuangan Ustaz Furqon, Pak Sumanto, dan lain-lain. Jadi itu sudah dituliskan di chat, dan nanti juga boleh dituliskan juga di rekening yang ada di bagian bawah video ini. Silakan, Ustaz Randy, kalau ada pertanyaan lain. Ini bagus. Ya, baik, Gus Bob. Mungkin kita karena pukul 6.49 kita ada satu pertanyaan lagi. Baik. Ini dari Pak Syamsuddin di Sukoharjo. Izin bertanya kepada Ustadz Furqon, bagaimana kita yang masih muda ini semangat dalam berdakwah, terutama dakwah Al-Quran di tengah lingkungan sekitar yang masih awam terhadap dakwah Quran? Ya, bisa langsung saya jawab ya. Iya, Pak Samsudin, Assalamualaikum. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi Bapak dan seluruh sahabat kaunia juga semua. Kalau saya teringat dengan satu doa ya, kita memang manusia ini lemah ya, makanya jangan berhenti untuk berdoa kepada Allah. Doa seperti yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah seperti yang diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbing aku agar aku bisa menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang selalu ingat kepadamu, dan menjadi hambamu dan selalu beribadah denganmu dengan cara yang baik. Satu itu. Nah, kalau kita berada dalam lingkungan yang awam, yang kita susah ya, kita minta petunjuk kepada Allah, salah satunya dengan doa tadi. Kemudian, ingat bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu juga pernah mengalami kegelapan yang luar biasa karena berhadapan dengan kaumnya yang, ya tadi, katakanlah kaumnya yang boleh dibilang awam, yang tidak mau mendengarkan dakwahnya gitu ya. Maka pada saat seperti itu Nabi Yunus justru malah kemudian meninggalkan dan kemudian diuji oleh Allah, dan justru pada saat diuji itulah Nabi Yunus mendapat petunjuk untuk membaca doa, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Nah, maka sebenarnya ini bisa menjadi contoh untuk kita ya, ketika kita mendapatkan ujian semacam itu ya, menghadapi masyarakat yang awam yang tidak mau peduli dengan Al-Quran, sehingga kita merasa sendiri, merasa gelap gitu ya, maka banyak-banyaklah kita berzikir kepada Allah. Selain terus kita beristighfar, selain terus kita berzikir kepada Allah, kita mencoba mendekati orang-orang yang kita pandang misalnya kayaknya si A, si B ini, satu-satu kita dekati, sehingga nanti kita akan bisa membentuk jamaah-jamaah kecil yang kemudian bisa membentuk jamaah yang lebih besar, insya Allah. Jadi semangat ini harus dihadirkan dari hati kita ya, dengan memperbanyak berzikir juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu Mas Randy, insya Allah. Baik, Gus Bob dan juga Ustadz Furqon, mungkin sebelum ditutup, saya ingin dan jamaah mungkin ingin mendengarkan closing statement dari Gus Bob dan juga Ustadz Furqon. Ustadz Furqon duluan, silakan. Furqon. Ya, alhamdulillah. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Manusia ini pasti memiliki keterbatasan. Buktinya tangan kita hanya 2. Padahal pekerjaan kita banyak sekali. Mata kita cuma 2. Padahal yang harus kita baca cukup banyak sekali. Artinya tak ada seorang pun yang tidak sempurna. Maka jangan dilihat ketunanetraan itu sebagai sesuatu kecacatan, tetapi sebagai satu keragaman, bagian dari, karena perbedaan manusia satu dengan yang lain itu adalah sebuah keniscayaan. Seperti ada orang yang bertubuh pendek, ada orang yang tinggi, maka ketika orang yang bertubuh pendek ketika akan menjangkau tempat yang tinggi pasti menggunakan alat bantu. Begitu pula begitu tunanetra yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan Quran awas pasti membutuhkan Quran yang lain yang khusus bisa dibaca dengan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti
pekerjaan administrasi dan seterusnya dengan menggunakan laptop yang sudah dilengkapi dengan screen reader yang bisa dibaca, dan tunanetra juga bisa mempresentasikan sesuatu dengan alat itu. Artinya kita akan melihat umat ini adalah sebuah keberagaman dan perbedaan satu dengan lain adalah sebuah keniscayaan. Yang kedua, mari kita berusaha bekerja secara optimal. Bekerja keras, bekerja tuntas, dan bekerja ikhlas. Jangan sekali-kali duduk kalau kita masih bisa berdiri. Jangan hanya berdiri kalau kita masih bisa berjalan. Jangan hanya berjalan kalau kita masih bisa berlari. Maka kita harus melakukan aktivitas ini secara optimal. Insya Allah, Allah akan memberikan jalan dan Allah akan menunjukkan hasilnya. Dan yang ketiga, seperti yang disarankan, dinasihatkan oleh Ustadz saya, bahwa kelebihan seseorang itu justru terdapat pada kekurangannya. Ketika saya dengan keterbatasannya saya bisa mobilitas, maka itu adalah sebuah kelebihan. Walaupun dengan keterbatasan kita bisa mengantisipasi, kita bisa mengatasi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Itu berarti sebuah kelebihan. Itu mungkin dari saya, Ustadz. Afwan, kalau terlalu panjang silakan saya kembalikan kepada Mas Randy dan tafadhol. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Usbab. Nasihat closing penutupnya sudah cukup. Jadi luar biasa dahsyat. Jazakumullah Ustaz Furqon. Kita doa bareng-bareng. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan Ustaz Furqon, Ustaz Sumanto, dan semua kawan-kawan di Rodatul Firdaus. Allah muliakan juga semua orang yang membantu perjuangan mereka. Ini sudah yang menanyakan rekening, dan semoga Allah Subhanahu wa taala cukupkan segala kebutuhan. Allah lapangkan segala. Izin Ustadz, saya mau doa untuk menghindari wabah, boleh? Silakan. Nah, antum yang doa. Semoga Allah berkahi, Allah ijabah. Silakan Ustaz Furqon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi amaka fi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita sama-sama aminkan doa untuk menghindarkan diri kita, negara kita, keluarga kita dari wabah yang masih ada sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna hadzal marad jundun min junudik. Ya Allah. Tusibu bihi man tasha' wa tasrifuhu an man tasha'. Allah. Ya Allah. Allahumma fasrifu anna wa an buyutina wa an ahlina wa azwajina wa bararina wa bihadina wa biladina wa biladil muslimin. Amin. Amin. Wahfadna mimma nakhafu wa nahzar. Anta khairun hafidha. Anta khairun hafidha. Anta khairun hafidha. Wa anta arhamur rahimin. Rabbana afriq alaina sabran. Wathbit aqdamana. Wansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana la tu'akhidna إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jazakumullah Ustaz Furqon, Masya Allah, indah sekali, nikmat. Saya sama keluarga besar Askar Kauni
mengucapkan terima kasih yang banyak. Semoga Allah balas. Ustaz, saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa pagi ini sudah memberikan motivasi luar biasa buat kita. Dan kembali buat semua keluarga besar Laskar Kauni, para donatur, para wakif yang mau menyumbang dan berdonasi dan bersedekah di pagi hari Jumat yang mulia ini, silakan, sudah dituliskan. Dan bagi yang mereka yang pengen ikutan juga memperjuangkan kemuliaan hidup mereka, pengen memberikan beasiswa tadi buat Ustaz Furqan dan kawan-kawan untuk S2, dipersilakan. Dan ingin juga memberikan pekerjaan, dipersilahkan. Jadi mari sama kita saling membantu untuk menjaga maruah dan kemuliaan hidup saudara-saudara kita di Yayasan Rodoul Firdaus. Sekali lagi terima kasih banyak Ustaz Furqan, Ustaz Sumanto. Ustaz, sama-sama. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih Mbak Yen, kawan-kawan pengurus Majelis Al-Kauni yang setiap pekan ini senantiasa menyokong dakwah ini, para peserta dan santri-santri di Mahat semuanya terima kasih. Saya tutup dengan doa kepada majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Sampai jumpa lagi insyaallah pekan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Ustaz Bobi, terima kasih Ustaz Surabaya semua gitu. Sama-sama, terima kasih. Ya Allah, ya badan berdonasi, berinfak. Terima kasih sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bob, syukran Pak. Ibu, terima kasih sama-sama. Syukran Mas Randy. Ya, terima kasih Pak Ustaz sudah bisa ikut nyimak dari Lombok ini. Mohon doa ya Pak Ustaz, semoga kami tetap sehat ikut. Amin, amin. Amin. Assalamualaikum, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Ustaz Randy. Assalamualaikum. Silakan. Ustaz, supaya Pak Ustaz sehat walafiat. Amin. Sehat selalu Pak Ustaz. Amin.